Jemaat diundang untuk berdiri. Kita mulai kebaktian ini dengan memuji Tuhan dari KJ 20, Oh Hari Istirahat. Oh hari istirahat, ceria dan cerah, pelipur hati
Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita bersama-sama akan menggumuli tema tentang membalas. Tema khotbah berbunyi melepas keinginan membalas. Tentu tidak semua keinginan membalas harus dilepas. Balas budi dilepas? Jangan ya. Balas jasa? Jangan. Jadi memang kita harus sungguh-sungguh dengan tenang, dengan kritis menyimak tema ini, apa yang dimaksud dengan keinginan untuk membalas itu. Oleh sebab itu, baiklah kita siapkan hati dan pikiran kita fokus pada apa yang akan kita terima, pengajaran yang akan kita terima dari firman Tuhan yang akan menjadi pandu bagi kehidupan kita. Biarlah kita tinggalkan semua hal lain yang bisa mengganggu konsentrasi kita, sehingga kita dapat menerima secara penuh berkat atau anugerah Tuhan, yaitu firman-Nya dan juga berkat lainnya di dalam ibadah kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita mengangkat pujian Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku mengkatati kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, uraikan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Apabila kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi apabila dengan rendah hati, dengan tulus kita mau mengaku dosa kita, maka Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Ia akan mengampuni kita dan memberikan kepada kita kesempatan yang baru untuk boleh kembali hidup sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karenanya marilah kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa untuk mengaku dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya memberikan kesempatan kepada setiap pribadi di tempat ini untuk membuka hatinya kepada Tuhan. Tuhan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri, dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam sekalipun. Tidak ada satu hal pun dapat kita tutupi atau kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku
segala kegagalan kita dalam mengikut Tuhan, dalam menjadi murid Tuhan, dalam menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Marilah kita mengakui kegagalan kita untuk menjadi saksi Kristus. Marilah kita mengakui segala kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum kita bisa lepaskan, yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Marilah kita mengakui bahwa seringkali kita menjadi batu sandungan untuk orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Karena sebagai orang percaya kita sendiri tidak bersikap sebagai orang percaya. Pertama-tama di dalam keluarga, di tempat di mana kita bekerja, di dalam gereja Tuhan dan di tengah masyarakat. Bapa yang penuh kasih, yang menunjukkan kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami sekalian, orang-orang yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salibnya untuk menebus kami sekalian, kami serahkan doa kami. Amin. Nyanyian penyesalan kita di dalam kasih yang teguh. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah direngkuh dengan tangannya yang lembut, telah lenyap terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, telah lenyap terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Duri menusuk dahinya, nyeri terpaku tangannya. Semua karena kasih-Nya, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, telah lenyap terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tembus, semakin dalam
berita anugerah, berita kasih karunia, berita pengampunan dosa terdapat di dalam surat Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Roma pasal 5 ayat 1 dan 2 yang demikian bunyinya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dialah kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita dibenarkan bukan oleh karena kecakapan kita, bukan oleh karena perbuatan kemampuan kita, tetapi oleh karena percaya kita kepada Yesus Kristus, bahwa Ia telah mati di atas kayu salibnya untuk menebus kita sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam. Gembala yang baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku
oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini telah berkumpul di rumah Tuhan. Kami datang di dalam kerinduan untuk kembali boleh mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami tidak mau berjalan di dalam kehidupan ini dengan hikmat kami sendiri. Kami ingin agar firman Tuhanlah yang menuntun dan memimpin kami, sehingga kami percaya bahwa kami akan mampu terus berjalan di jalan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami dan yang kami sendiri telah memilihnya, sampai kepada pelabuhan abadi, kehidupan bersama-sama dengan Kristus dan bersama-sama dengan semua orang kudus, semua orang percaya di dalam Tuhan. Inilah kami, Bapa, anak-anak-Mu yang rindu mendengar. Mampukanlah kami untuk dapat memahaminya, mampukanlah kami untuk dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, di tengah keluarga, di tempat di mana kami bekerja, di dalam rumah Tuhan atau di gereja, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami rindu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin.
Pembacaan Kitab Imamat 19 ayat 1 dan 2 disambung ayat 9 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap bangsa jemaat Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ditinggalkan dari penuaianmu, juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kau mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengecam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sesamamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tunjukkan padaku ya Tuhan jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Tunjukkan padaku ya Tuhan jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Buatlah aku pahami, maka ku pegang teguh. Kan ku pelihara Taurat-Mu Tuhan di dalam hatiku.
aku, biar ku hidup turut petunjuk, karena ku suka perintah-Mu. Tunjukkan padaku ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Condongkanlah hatiku pada peringatan-Mu, lalukanlah mataku ya Tuhan dari hal yang hampa. Biar aku pada jalan-Mu yang Kau tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Teguhkanlah janji-Mu pada hamba-Mu ini, lalukanlah celaku ya Tuhan, karena hukum-Mu baik. Sungguh ku rindu pada titah-Mu, karena Kau adil ku hidup. Tunjukkan padaku ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Pembacaan kitab 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11 disambung dengan ayat 16 sampai 23. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dari orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya, dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu,
Janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 38 sampai 48. Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada hari ini adalah melepas keinginan membalas. Saya mengubahnya menjadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena seperti di awal ibadah saya sudah sedikit mengulas, tidak mungkin kita melepas atau menahan atau menghilangkan keinginan membalas kalau yang kita lakukan itu sesuatu yang baik, membalas budi, membalas jasa. Itu menurut saya tetap boleh dilakukan oleh orang Kristen, oleh orang percaya. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, saudara-saudara, sejak awal mulanya ketika Tuhan Yesus memilih umat Israel untuk menjadi umatnya di dalam kitab suci, tadi kita sudah baca semua, sudah dengar, Tuhan Allah mau menciptakan satu komunitas baru di dalam dunia ini, atau satu bangsa yang baru dalam dunia ini, satu kelompok manusia baru dalam dunia ini yang berbeda dari manusia lain. Itu sebabnya mereka disebut bangsa yang kudus. Kudus artinya khusus, khas, atau
ya pasti berbeda kalau sesuatu yang kados atau kudus itu. Kenapa? Karena Tuhan Allah mau melalui bangsa ini, dunia ini diselamatkan. Melalui bangsa Israel itu ditunjukkanlah bagaimana sesungguhnya manusia itu harus hidup, berkenan kepada Allah dan membangun kehidupan. Tetapi kita semua tahu bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, payahlah pokoknya, ya. Jadi Tuhan Allah memilih atau akhirnya mengutus Yesus Kristus. Atau dalam iman kita mengatakan akhirnya Tuhan Allah sendiri yang turun, gitu ya. Atau Tuhan Allah sendiri yang menjadi manusia, lalu menunjukkan kepada kita bagaimanakah sesungguhnya manusia-manusia itu harus hidup. Baru di dalam Yesus rencana itu berhasil. Jadi rencana yang pertama gagal memang, ya. Bukan karena Tuhan Allah, tetapi karena umat Israel yang tidak mau dan berulang kali melanggar atau tidak setia kepada apa yang diajarkan kepada mereka untuk menjadi bangsa yang kudus. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan menjadi manusia di dalam diri Yesus orang Nazaret itu, daya tariknya kepada orang-orang pada zamannya itu luar biasa kuat, ya, luar biasa kuat. Dia dikenal sebagai guru, ya, guru agama atau kiai atau ustadz begitu. Bukan pendeta, jelas, sebab dia bukan imam, tapi juru. Lalu dia dikenal juga sebagai orang yang memiliki kuasa super, gitu ya, kuasa ilahi. Kemudian mereka mengatakannya sebagai kuasa ilahi. Dan orang banyak sangat tertarik kepada Yesus. Dan daya tarik yang kuat itu juga ada atau muncul karena pengajaran Yesus yang berbeda dari pengajaran pemimpin-pemimpin agama atau rabi-rabi pada zamannya. Jadi pokoknya Yesus itu beda sendiri, gitu. Alkitab mengatakan begini, kalau pada zaman Yesus pasti Alkitabnya adalah Perjanjian Lama, ya, kita sudah tahu. Ada tertulis maksudnya ada tertulis di dalam kitab suci kita, orang Yahudi. Begini. Tapi aku mengatakan begini. Itu beda sekali dari orang-orang pada zaman itu, pengajar-pengajar pada zaman itu. Itu sebabnya ada salah satu komen yang disaksikan dalam Alkitab, ini beda nih ngajarnya, gitu ya. Dia mengajar dengan kuasa, artinya dengan kuat, dengan baik. Dia mengajar sesuatu yang berbeda dari yang lain. Itulah sebabnya murid-murid Tuhan Yesus disebut sebagai manusia-manusia baru. Manusia-manusia yang berbeda dari manusia-manusia yang lain pada zamannya, walaupun agamanya sama. Nah, kita bisa melihat dengan sangat jelas pada hari ini pengajaran Yesus tentang pembalasan.
pengajaran Yesus tentang pembalasan. Tentu saja yang dimaksud dengan pembalasan adalah dalam konotasi keadilan misalnya gitu ya, atau dalam kaitan dengan keinginan untuk menyakiti orang yang menyakiti kita. Bahkan biasanya menyakiti lebih besar daripada yang kita derita. Di dalam kitab Kejadian aja pada awal aja sudah ditunjukkan itu sifat manusiawi, sifat manusia itu. Katanya Lameh berkata kepada istri-istrinya, ada anak muda saya bunuh karena dia menyebabkan saya benjol misalnya, atau karena, jadi berapa kali lipat gitu, itu pembalasan itu. Dan itu terjadi terus sampai zaman Yesus, pembalasan itu. Bahkan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab suci mereka itu ada gitu. Yang adil adalah kalau gigi ya ganti gigi, mata ganti mata. Enggak dipersoalkan kenapa orang itu kemudian menyebabkan mata temannya atau saudaranya rusak misalnya. Enggak dipersoalkan penyebabnya. Pokoknya mata ganti mata. Lah kalau nggak sengaja gimana? Atau nyawa ganti nyawa. Ada seorang tukang kayu misalnya, dia lagi potong kayu, mata kapaknya mencelat gitu, tok masuk ke kepala temannya, game, meninggal. Salah dia membunuh nggak itu? Kan nggak mestinya kan? Kalau membunuh dalam pemahaman kita ya dengan sengaja, intensinya itu kan kecelakaan gitu. Nah di dalam kitab Taurat dikatakan kalau seperti itu kamu nanti lari aja ke tempat yang netral atau ke mesbah, lalu pegang tanduk mesbah, lalu nanti akan ada pengadilan gini gitu. Ada jalan keluar itu. Tapi pada dasarnya tetap aja gitu nafsu atau keinginan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat itu ada. Dan Tuhan Yesus mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Kalau di Manado itu biasanya anak-anak sudah kalau ya keluarganya membutuhkan gitu ya, berkekurangan, mereka jual makanan. Anak-anak biasanya yang suka disuruh dagang, mereka bawa rantang gitu ya. Lalu berteriak di jalanan gitu. Nah ini pada satu kali, ini cuma cerita ya. Pada satu kali ada itu anak masuk di satu kampung, tapi ternyata kampung itu semuanya agamanya lain, ya, saudara sepupu lah. Jadi dia kebetulan pada waktu itu jual semua makanan yang dari babi. Gitu. Jadi dia akan teriak, kalau di sana akan teriak, babi tore gitu ya, babi tore, babi bulu misalnya gitu ya, sate babi gitu, karage itu sate babi yang udah top pokoknya. Jadi dia jalan sambil teriak babi. Lalu tiba-tiba ada ibu-ibu keluar dari rumah, nyong, jangan dagang di sini. Di sini semuanya yaitu yang tulisan itu biasa ya ada di sini semuanya itu gitu. Anak itu lihat, dia jalan lebih cepat sampai di ujung kampung, dia teriak, babi nganae. Ngerti nggak? Babi lu. Kan tadinya dibilang babi tore, babi bulu, babi rica. Begitu sampai di ujung jalan, babi ngana. Dari kecil sudah ada intensi dorongan atau nafsu untuk membalas kejahatan atau rasa sakit dengan rasa sakit. Coba lihat deh di pengadilan itu, anaknya dibunuh misalnya atau apalagi diperkosa dan sebagainya.
Kami ingin supaya dia dihukum yang seberat-beratnya. Nah, seberat-beratnya tuh kayak apa gitu loh. Ada hukumnya di sini misalnya gitu. Oh, ya pokoknya seberat-beratnya, yang paling berat apa, Wah? Itulah. Itu dorongan pada diri kita untuk membalas rasa sakit dengan rasa sakit, kalau bisa rasa sakit yang seimbang, yang sama, atau bahkan kalau lihat Lameh itu, nenek moyang orang Israel itu, rasa sakit yang lebih hebat. Dia malah dibunuh gitu ya. Kalau orang bikin dia benjol, saya bunuh gitu. Dan ini bukan nilai-nilai hidup atau tata cara kehidupan yang Tuhan Yesus mau, yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini umum, semua orang begitu. Tapi kata Tuhan Yesus, kita tidak boleh begitu. Diskusi tentang pipi kiri pipi kanan itu banyak sekali dan sering sekali itu. Dan kebanyakan komennya adalah ini tidak bisa diberlakukan. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, pipi kanan ya. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih lagi yang kiri, ya kamu akan ditampar lagi. Dipikir kamu sakti, gitu. Kebal pukulan atau apa, kasih lagi gitu. Oh lu nantang, lu jago gitu kan, kebal gitu. Jadi banyak kali dikatakan. Tapi kan intisarinya kan yang mau dikatakan adalah jelas, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan kalau di sini malah lebih susah lagi. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau kita mengadukan dia ke polisi, melawan enggak tuh? Nah loh, kan susah kan jadinya ya. Jadi gimana gitu maksudnya gitu kan, susah sekali sebetulnya. Tapi sebetulnya yang Tuhan Yesus mau katakan, coba lihat hatimu. Apa yang menyebabkan kamu mengadukan dia kepada polisi? Apa penyebabnya? Kalau penyebabnya adalah keinginan untuk membalas rasa sakit dengan rasa sakit yang sama, atau perbuatan itu dengan perbuatan yang sama, ya itu yang dilarang. Tetapi menurut hemat saya, kalau itu dilakukan untuk menegakkan kebenaran, apa yang benar, maka kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu hukum yang berlaku. Ya. Coba lihat kalau orang lihat film apa koboi atau film silat atau apa ya, yang jahatnya itu, jahat banget ya pokoknya. Ya, anaknya masih kecil dibunuh, istrinya diperkosa, lalu dibakar, lalu apalah pokoknya yang paling sadis lah dilakukan kepada keluarga itu. Coba nanti si suami ini, jangankan film silat, film barat juga sama kan, gitu. Nanti si suami ini punya dendam yang luar biasa, membara gitu. Udah gitu rasa dendam yang membara itu mengalir kepada penonton. Betul? Kepada penonton mengalir itu rasa marah, rasa dendam itu mengalir ke kita, mempengaruhi kita. Jadi ketika nanti yang jahat itu, mereka berkelahi yang jahat itu kalah, ya, itu pinginnya jangan tek langsung mati, iya kan? Kakinya dulu, kan kalau film cowboy gitu, kakinya, ini untuk istri saya, ini untuk anak saya, tang kaki sebelahnya lagi, ini untuk empok saya, ini baru nanti terakhir sekali baru di itu. Dan pengen supaya kalau bisa waktu mau meninggal, mau mati itu jerit-jerit gitu kan. Wah, penonton sorak-sorai. Kenapa? Karena rasa marah penonton pun, dendam penonton pun ada di sana. Penonton menjadi tokoh
membalas kejahatan. Jadi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita sama saja dengan orang lain. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Kamu tidak boleh sama dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaharuan budi, pembaruan moral, pembaruan etika, pembaruan sikap hidup, budaya. Berubahlah, ya, sehingga orang melihat dan menjadi percaya bahwa di dalam Yesus itu ada kebenaran, ada hidup dan keselamatan. Berulang kali ada satu kata yang sangat penting diucapkan oleh Tuhan Yesus di situ. Kata apa? Satu kata aja. Tetapi, janganlah gini-gini. Tetapi, kuat dong. Bacanya sama-sama kan tadi. Satu kata penting sekali dan itu dikenal oleh semua orang bahwa orang Kristen adalah motonya atau slogannya adalah itu. Iyalah, kasih. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Kira-kira Ahok berdoa enggak ya untuk orang? Berdoa ya? Kok ibu tahu? Pernah lihat ya? Karena dia punya nilai, dia punya pemahaman tentang hidup itu sama dengan kita. Ya kan gitu. Jadi kasih itu apa sih? Kasih itu apa? Itu bentuknya. Tapi definisinya pemahamannya kasih adalah sayang. Itu persamaannya. Beda-beda tipis. Apa itu kasih? Toleransi itu wujudnya. Pengampunan itu wujudnya. Kesabaran itu wujudnya, bentuknya. Tapi apa dia sendiri itu apa kasih itu? Itu wujud, Bu. Kalau kita mengasihi orang, kita memberi, itu bentuk kasih kita. Lalu orang itu mengatakan terima kasih, itu membalas kasih kita, gitu. Dia terima kasih kita dan dia merasa sangat senang, gitu. Lalu dia mengucapkan terima kasih. Atau kirim kue juga gitu misalnya. Apa kasih itu? Di dalam perjanjian baru ada dikatakan Allah itu adalah, jadi kasih itu adalah, nah gawat nih ya. Tapi memang benar. Jadi menurut saya kasih itu adalah, mungkin gak ada di dalam kamus bahasa. Kasih itu adalah daya kehidupan, daya hidup. Kasih adalah daya hidup. Kalau daya itu ada, maka adalah kita misalnya. Ketika daya itu ada di dalam diri ibu, kita lahir, kita gak dibuang, kita dirawat sampai besar, kita di sekolah karena daya. Kasih adalah daya hidup dan daya yang menopang kehidupan. Ya, itu sebabnya Allah adalah kasih, karena Allah memiliki kekuatan untuk menghidupkan segala sesuatu, ya, kehidupan makhluk dan manusia. Kasih itu daya loh, kekuatan. Itu sebabnya kalau kamu memiliki kasih itu, cepat atau lambat apa yang kamu sampaikan itu pasti dan orang pasti berubah. Gitu. Percaya nggak? Kenapa percaya? Bukankah dalam dunia ini kita melihat bahwa ada bukti-bukti kita sudah mengasihi dia, terus kita mengasihi dia, tapi dia terus nggak suka, terus nista kita, terus fitnah kita. Kita tidak membalas, kita tidak itu bahkan berdoa buat mereka, tapi mereka terus saja. Bukankah begitu?
Jadi kenapa kita percaya bahwa kasih itu pasti akan berhasil? Kenapa kita percaya? Iya, tapi dalam kehidupan sehari-hari terbukti bahwa kok masih ada orang-orang yang tidak tersentuh oleh kasih kita. Dia tetap kayak gitu, nggak berubah sampai matinya. Kan kasih itu daya hidup, daya yang menghidupkan. Kenapa dia tidak berubah? Bolot teman-teman. Ya, jadi kasih itu memang daya untuk yang menghidupkan. Tetapi ada daya lain yang melawan itu, ya. Apa itu? Ya, daya yang mematikan, yang membunuh, yang membinasakan, ya. Bentuknya adalah kebencian, fitnah, ya, kebohongan, dan seterusnya. Itu juga daya. Tetapi orang Kristen harus fokus atau harus memiliki yang ini, yaitu daya yang menghidupkan. Orang Kristen disebut sebagai orang yang percaya, betul ya? Makanya tadi dikatakan percaya. Dosa manusia itu sebetulnya cuma satu loh Ibu Bapak, yaitu tidak percaya kepada Tuhan. Ketika Hawa ditanya sama iblis, ini buah pohon semuanya tidak boleh dimakan kecuali pohon yang satu ini ya. Hawa bilang enggak, salah, terbalik. Buah yang satu ini enggak boleh, yang semuanya yang lain boleh. Gitu kan ceritanya ya. Lalu iblis bertanya kepada Hawa, emangnya kenapa enggak boleh? Lalu Hawa mengatakan, kalau saya makan saya mati. Itu kata siapa? Kata Tuhan. Betul ya? Kata Tuhan, kalau saya makan saya mati. Iblis bilang, enggak betul itu. Justru kalau kamu makan kamu jadi sakti. Jadi seperti Tuhan kan sakti, betul enggak? Ya kan gitu. Kita pakai bahasa sehari-hari. Kamu makan kamu jadi sakti. Nah, dia makan artinya apa? Ya dia percaya kepada iblis. Saya bawa air Zam-Zam, air apa namanya, mineral super. Saya bilang sama ibu, Bu, kalau ibu minum air ini setiap hari 1 gelas saja, Bu. Waduh, ibu umur 80 masih kayak umur 40. Wah, gitu. Oh masa. Lalu kemudian dokter mengatakan, oh enggak, saya udah tahu tuh isinya apa. Gini. Jangan, Bu. 2 minggu ibu minum air itu, tulang mulai keropos. Nah, ibu milih yang mana? Kalau ibu milih minum, ibu percaya kepada saya. Kalau ibu milih tidak minum, ibu tidak percaya kepada saya. Jadi dosa manusia adalah tidak percaya kepada Tuhan. Dan perasaan yang muncul pertama kali, hal yang muncul pertama kali ketika dosa itu terjadi apa? Rasa takut. Betul? Sembunyi. Adam dan Hawa sembunyi. Ketika aku mendengar langkahmu di taman, sembunyi. Karena apa? Karena takut. Mereka mengatakan karena kami telanjang. Takut. Telanjang itu terbuka, tidak ada proteksi, tidak ada ya kan baju atau apa kan itu, telanjang. Rasa takut, dan rasa takut itu terus menghantui manusia sampai sekarang. Begitu lihat mendung, bawa payung misalnya, bilangnya apa? Takut hujan, takut telat, takut ini, takut itu, takut terus gitu kan. Nah, oleh sebab itu kemudian orang-orang Kristen disebut sebagai orang-orang percaya.
Karena kita kembali percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita percaya bahwa Tuhan itu sudah datang dalam diri Yesus Kristus, mati untuk menyelamatkan kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus mengajar kita untuk menjadi manusia yang hidupnya berkenan kepada Allah, menjadi anak-anak Allah. Kita menyebut Allah, kita percaya bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Bukan Allah yang menakutkan, tetapi Allah yang seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, maka Allah sayang kepada kita, kan gitu. Itu sebabnya nanti di tengah-tengah liturgi ini kita diajak berdiri dan kemudian mengucapkan iman, pengakuan iman rasuli, dan kata pertama yang diucapkan adalah aku percaya. Ya. Kalau kita percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus atau diajarkan Tuhan Yesus itu benar, kita akan melakukannya. Apapun yang dikatakan oleh dunia ini atau apapun yang dibuktikan oleh dunia ini, sesuatu yang berbeda, yang apa namanya, yang seolah-olah meruntuhkan kebenaran pernyataan atau pengajaran Yesus itu, kita tidak akan terpengaruh. Kita percaya kok, kita lakukan gitu. Coba saudara berani dari sini, dari rumah ke sini, ada yang pakai motor kan, ada yang pakai mobil. Kalau kita nggak percaya itu motor di jalan nggak bakalan tiba-tiba copot ininya gitu, kita kan nggak naik motor. Jadi percaya itu kan mengawali segala sesuatu dalam hidup kita sebetulnya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan jangan membalas atau jangan melawan orang yang kasihilah, bahkan kasihilah musuhmu. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus mau kita ada dalam satu kelompok manusia baru, manusia yang kehidupannya ditopang dan dipengaruhi, dilingkupi, tadi ya ada lagu itu, oleh kasih itu. Apa itu? Sumber atau daya hidup. Orang Kristen tidak akan melakukan segala sesuatu yang tidak menopang hidup. Orang Kristen selalu akan melakukan segala sesuatu yang menopang kehidupan, merayakan kehidupan, celebrate life, dan membangun kehidupan. Yang lain itu tidak akan dilakukan, apapun itu bentuknya. Merokok misalnya, ya, hidup dengan tidak teratur atau hidup dengan seenaknya gitu ya, semena-mena gitu. Tubuh katanya bait Allah di sini kan dikatakan tadi. Itu udah pokoknya dipakai aja, mau makan babi tore tiap hari juga nggak apa-apa gitu misalnya kan. Padahal umurnya sudah 60 tahun ke atas dan seterusnya dan seterusnya. Segala sesuatu yang tidak membangun kehidupan, tidak menopang kehidupan, tidak merayakan kehidupan, tidak mempromosikan kehidupan, itu tidak dilakukan oleh orang Kristen. Sebab orang Kristen punya moto hidup adalah kasih, atau benderanya adalah kasih. Kasih kepada Allah. Kita tidak takut kepada Allah, kita mengasihi Allah. Oh Pak, di dalam perjanjian lama kan dibilang takut akan Allah. Beberapa waktu yang lalu juga saya kalau berdoa, ya Tuhan, kirimlah bagi kami pemimpin-pemimpin bangsa ini yang takut akan Allah, takut akan Tuhan. Tapi belakangan ini saya sudah tidak lagi. Kita tidak takut sama Tuhan. Itu dulu. Tapi sekarang kita mengasihi Tuhan. Kita sayang sama Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu karena kita sayang papa kita, karena kita sayang mama kita, karena kita sayang anak kita, bukan karena kita takut. Ya. Zaman dulu sebelum Yesus datang, itu orang imamnya bukan imam biasa lagi, imam agung kan ya. Itu masuk ke Bait Allah 1 tahun 1 kali. Masuk ke ruang
Maha Suci, ya. Itu zaman dulu sekali, itu imam itu kakinya diikat sama tali. Oleh imam-imam lain, oleh umat diikat sama tali lalu dipegang ini. Dia masuk ke ruang Maha Suci, kenapa? Karena pada zaman itu kalau orang bertemu Tuhan dia mati. Musa kan, waduh, matilah aku gitu kan. Terus Nabi siapa yang dikasih bara itu? Ya Yesaya kan? Itu juga takutnya luar biasa. Semua orang kalau lihat Tuhan kan pada waktu itu mati. Mereka memang takut sama Tuhan. Kata takut itu jangan diterjemahkan lagi menghargai, memuliakan, mengagungkan. Bukan. Dia takut, benar-benar takut. Nah jadi kalau imam itu masuk terus nggak keluar-keluar, tarik-tarik tarinya. Kalau diam aja, ya udah game. Tarik keluar jenazahnya. Nah kesini-sini rupanya kayak vulgar banget gitu, jelek banget gitu ya. Masa imam agung kakinya diikat sama tali gitu kan, jelek banget. Akhirnya dikasih bel, sama kayak orang pastor kan, pakai ikat pinggang. Di ikat pinggangnya itu ada salib kalau pastor, ini ada bel, kelinting gitu kan. Seperti baby kita waktu kalau kita tahu dia jalan kemana, kasih bel. Jadi kalau dia masuk ke ruang Maha Suci itu dan belnya masih bunyi-bunyi kelinting, dia masih hidup. Betul? Ya. Tapi kalau sudah tidak bunyi lagi, wah udah deh nih. Sudah meninggal dia. Lalu orang akan menarik jenazahnya keluar. Tapi pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi di bait Allah? Tirai pemisah antara ruang Maha Suci dengan ruang yang lain dengan umat itu terbelah dua. Itu artinya apa? Artinya sekarang manusia atau umat bisa langsung berhadapan dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengatakan kita tidak takut lagi sama Tuhan. Kita sayang sama Tuhan. Coba toh, kalau kita sayang sama seseorang, apakah kita tega membuat dia sedih? Apakah kita tega membuat dia marah? Apakah kita tega membuat dia terluka? Enggak kan? Kalau kita sayang sama seseorang, kita mau orang itu happy kan, berbahagia. Segala sesuatu yang kita kerjakan bagi orang itu adalah upaya untuk membuat dia berbahagia. Apapun. Bahkan kalau perlu mengorbankan diri kita sendiri kan. Nasi cuma sepiring. Ya. Kalau kita makan berarti anak dua mungkin jatahnya dapat. Akhirnya ibu tidak makan, anak dua makan bagi dua. Itu kasih. Ya, jadi kalau kembali lagi kepada apa yang kita gumuli, maka kita harus percaya. Kita ini orang percaya. Kita harus percaya bahwa apa yang diajarkan Yesus itu benar. Lakukan saja. Sebab pertimbangannya udah banyak banget, ya. Dan bantahannya dan segala macam sudah banyak. Kalau kita berdebat di situ mabok pokoknya. Soalnya memang susah. Sesuatu yang sangat berbeda kayak anomali gitu. Jadi akhirnya pesan saya adalah ya itu, ikutin aja. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah nanti kalau begitu nanti enak banget Pak, orang-orang itu gini. Ada kan yang sampai matinya nggak kebales, ya nggak apa-apa, bukan urusan kita. Ya itu urusan Tuhan. Ada ayat apa yang bilang apa? Ingat? Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Jadi sekali lagi Ibu Bapak dan saudara-saudara, apakah kita percaya kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dalam hal membalas kejahatan dengan kejahatan? Apakah kita sungguh percaya bahwa itu adalah pengajaran yang benar? Apakah jawab saudara? Ya.
Kalau kita percaya, marilah kita melakukannya. Belajar terus melakukannya. Jangan nanti kalau sudah sampai di ujung jalan, babi ngana gitu ya. Kiranya Tuhan menolong kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat, silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu hati berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Dan pada hari ini firman itu mengajarkan kami satu cara hidup atau sikap yang sungguh Tuhan amatlah sulit bagi kami. Karena dorongan untuk membalas sakit dengan sakit itu sudah ada dalam diri kami sejak kami masih kecil. Ketika kesadaran-kesadaran yang baik diajarkan dan baru muncul. Dan selama hidup kami sampai dengan saat ini ya Bapak, setiap hari kami bergumul dengan masalah ini. Dan setiap kali banyak kali kami menyerah. Kami tidak sanggup melakukannya ya Tuhan, seperti Engkau. Yang membiarkan dirimu difitnah, yang membiarkan dirimu dirajam, yang membiarkan dirimu dianiaya, bahkan dibunuh. Tolonglah kami Bapa, agar kami bisa menjadi seperti Kristus. Makin serupa, makin baik menjadi saksi Tuhan. Agar orang-orang melihat dan akhirnya menjadi percaya bahwa sesungguhnya demikianlah hidup yang benar. Demikianlah pemahaman yang benar tentang kejahatan, tentang dosa, tentang kasih sayang, tentang sesama manusia. Kiranya kami boleh terus mendapatkan dukungan Tuhan, bimbingan Tuhan untuk dapat memberlakukan firman ini di tengah keluarga, di tempat di mana kami bekerja, di dalam gereja Tuhan, dan di tengah masyarakat. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk keadaan di Jakarta usai pilkada yang lalu. Tuhan, berikanlah kepada bangsa ini kemampuan untuk
menjadi bangsa yang dewasa. Kemampuan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kecurangan dengan kecurangan. Tetapi biarlah kiranya apa yang benar, apa yang baik, itulah yang terjadi. Tuhan mau pakai orang-orang yang berhati tulus, orang-orang yang memiliki kasih yang besar terhadap bangsa ini, orang-orang yang mau menjadikan bangsa ini bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Engkau terus mendukung mereka, sehingga walaupun lambat perjuangan ini akan berhasil. Kami percaya bersama-sama dengan Engkau ya Bapa, tidak ada hal yang mustahil. Bapa Surgawi, kami berdoa pada saat ini untuk gereja Tuhan, dimanapun gereja berada. Biarlah gerejamu tetap menjadi sumber kebenaran, sumber damai sejahtera. Lingkungan di sekitar gereja diubahkan, seperti Engkau mengubahkan hati kami sekalian, menjadi lingkungan yang bersahabat, menjadi lingkungan yang asri, menjadi lingkungan yang sehat, menjadi lingkungan yang membangun, menopang dan membangun kehidupan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah kiranya Engkau menolong mereka untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas pelayanan mereka bagi bangsa dan negara. Dan di atas segala-galanya biarlah mereka mengutamakan kejujuran, ketulusan dalam melakukannya, sehingga semua dampak-dampak buruk tidak mengikuti sistem atau segala sesuatu yang diberlakukan atau yang dicanangkan. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang sedang yang sedang dalam pergumulan hidupnya, dalam masalah-masalah yang berat. Tuhan sertai pergumulan mereka, dan melalui masalah ini Tuhan mau terus menjadikan mereka manusia-manusia dewasa yang mandiri, yang boleh menjadi teladan bagi orang lain. Kami berdoa untuk mereka yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan kesabaran, ketekunan, dan biarlah ada peluang bagi dia untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan talentanya. Biarlah ia berbahagia dengan apa yang diterimanya dan boleh menafkahi keluarganya. Kami berdoa untuk mereka yang mencari pasangan hidup. Tuhan juga tolong agar mereka boleh bertemu dengan penolong yang sepadan bagi mereka, dan membina satu rumah tangga yang indah, yang juga boleh menjadi kesaksian akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menguatkan hati mereka, dan biarlah mereka belajar dari apa yang mereka derita ini, agar pada waktu-waktu yang akan datang mereka tidak jatuh sakit lagi. Mereka bisa mengenali penyebab-penyebabnya dan menjaga diri untuk tidak jatuh sakit. Tetapi bagi mereka yang memang sakit yang tidak dapat disembuhkan, atau karena sakit penyakit yang turun-temurun, kiranya Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan hati, dan kerelaan untuk menerima keterbatasan itu,
hidup di dalam keterbatasan, dan tetap mengerjakan yang terbaik dalam keterbatasan itu. Kami berdoa untuk semua upaya untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, dan rumah sakit atau lembaga-lembaga kesehatan, sehingga mereka boleh kembali dipulihkan dan menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk program kerja tahun 2017 sampai 2018 yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati semua yang sedang dirancang oleh majelis jemaat dan badan-badan pelayanan, sehingga semua itu boleh membangun jemaat Tuhan. Jemaat ini boleh menjadi makin dewasa di dalam pribadi, di dalam karakter, di dalam sikap, dan makin berpengetahuan dan makin mampu menyatakan kasih dan keselamatan Kristus di dalam kehidupan setiap hari. Kami berdoa juga untuk upaya memperoleh izin rumah ibadah di GKI Kafling Polri ini. Tuhan terus mendampingi panitia yang ada atau pokja yang ada, sehingga pada waktunya nanti apa yang diimpikan itu boleh terlaksana. Kami berdoa agar terjadi perubahan-perubahan dalam sistem khususnya di DKI Jakarta ini tentang tata cara dan syarat-syarat pendirikan rumah ibadah. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya Bapa ke dalam tangan kasih, pimpinan dan penyertaan-Mu, karena kami percaya di dalam Tuhan kami selalu akan ada dalam damai dan sejahtera. Inilah seruan kami, inilah doa syafaat kami yang kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga mengajar kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami Jemaat yang terkasih, kini saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nats Alkitab yang terambil untuk persembahan kita pagi ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan menaikkan lagu persembahan kita dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Di
persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih buat pagi ini, buat kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sungguh Bapa, Engkau mengajarkan hal yang luar biasa bagi kami hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk tidak membalas apapun itu Tuhan yang menjadi kejahatan bagi kami. Terlebih Tuhan, Engkau juga telah mengajarkan kepada kami untuk membalas segala perbuatan dosa-dosa kami dengan menyerahkan anak-Mu mati di kayu salib. Tuhan, kami juga bersyukur buat pengajaran-Mu untuk Engkau mengingatkan kami terus agar kami boleh percaya dan terus percaya kepada-Mu Tuhan. Sungguh biarlah Bapa, firman-Mu ini Tuhan boleh kami pegang dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, di sini Tuhan kami juga membawa persembahan hidup kami. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh berkenan. Nilainya tidak seberapa Tuhan dibandingkan dengan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Terimalah Tuhan, dan Tuhan juga bantu agar Engkau juga
menguduskan dan memberikan hikmat kepada orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan lagu pengutusan kita dari Ku Ingin Berperangai. Saudara-saudara kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.